Halo peoples, welcome to CIL. Setelah membahas serial pertama dari film The Chronicles of Narnia, kali ini kita akan melanjutkan serial kedua dengan tema The Prince of Caspian. Film ini masih digarap oleh sutradara Andrew Adamson dengan 4 pemeran seperti pada serial sebelumnya. Hanya saja ada tambahan satu pemeran di film ini, yaitu Ben Barnes sebagai The Prince of Caspian. Film ini mengacu pada cerita setelah kepergian dari Peter, Lucy, Susan, dan Edmund setelah bertahun-tahun dari negeri Narnia. Datanglah orang-orang Telmarin yang memasuki negeri Narnia karena terdampar di sebuah pulau yang memiliki jalan ke Narnia. Sebelum kita masuk ke cerita utama, ada baiknya kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kemudian share video ini di sosial media kalian, supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru di CIL. Langsung saja kita tonton film ini, The Chronicles of Narnia, The Prince of Caspian. Film dibuka dengan scene Caspian yang dibangunkan dan dibawa pergi oleh sang profesor karena bibi Caspian, istri dari pamannya Miraz, melahirkan anak lelaki yang berarti Caspian akan dibunuh. Caspian pun mengintip melalui celah dan melihat para prajurit yang melepaskan tembakan panah ke tempat tidurnya. Sang profesor pun memerintahkan Caspian untuk pergi menuju ke hutan dan memberikannya sebuah trompet. Asal kalian tahu, trompet yang dibawa oleh Caspian adalah trompet milik Susan yang diberi oleh Sinterklas pada serial pertama. Dengan menunggangi kuda, Caspian langsung pergi namun diikuti oleh para prajurit. Sampailah Caspian di hutan. Naas saat kuda melaju kencang, Caspian terkena sebuah batang kayu dan terjatuh. Saat terbangun, dia melihat kurcaci bernama Trumpkin dan Nikabrik. Dengan cepat, Caspian mengambil benda pemberian profesor yang berupa trompet dan meniupnya. Nikabrik pun memukul Caspian hingga pingsan. Sis beralih ke Edmund, Lucy, Peter, dan Susan di sebuah stasiun kereta api. Saat mereka sedang asik-asiknya duduk, tiba-tiba suasana berubah. Dengan laju kereta api yang menghalangi pandangan mereka layaknya bayangan sang mantan, tiba-tiba mereka sampai di sebuah gua dekat pantai. Mereka sadar jika mereka kembali ke negeri Narnia. Mereka pun menyusuri sebuah reruntuhan di dekat area mereka. Ternyata itu adalah istana mereka saat mereka diangkat menjadi raja dan ratu di serial sebelumnya. Akhirnya mereka segera berlari menuju reruntuhan bekas singgasana mereka dan memandang mengingatkan mereka saat sedang diangkat menjadi raja dan ratu di Cair Paravel. Lanjut ke kerajaan Caspian, para prajurit yang mengejar Caspian membawa Trumpkin ke kerajaan Telmarin dan Miraz membawanya ke sebuah rapat. Miraz memanfaatkan hal tersebut untuk berpidato sehingga para petinggi lainnya mendukung Miraz. Kembali ke Edmund, Peter, Lucy, dan Susan. Mereka membuka sebuah pintu batu. Edmund pun mengeluarkan sebuah senter. Kemudian mereka memasuki ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu adalah ruangan harta dari istana terdahulu yang berisi semua senjata milik mereka sebelumnya. Tak pikir panjang, mereka pun mulai membuka peti-peti dan mengambil senjata milik mereka. Tak lama setelah itu, saat mereka sudah berada di luar, mereka melihat dua orang prajurit yang sedang menawan Trumpkin. Dengan cepat mereka berempat menyerangnya dan Peter menyelamatkan Trumpkin. Bukan berterima kasih, justru si kurcaci laknat ini malah marah-marah. Trumpkin pun berkata jika itu adalah Telmarin. Tiba-tiba Trumpkin sadar jika mereka berempat adalah raja dan ratu di masa lalu. Karena tidak percaya, Trumpkin pun berlatih tanding dengan Edmund. Edmund pun menang. Trumpkin mengatakan jika trompet yang dibunyikan Caspian benar-benar bekerja. Kembali ke Caspian, saat sadar dari pingsannya, Caspian hendak keluar dari rumah sang kurcaci, tapi dihentikan oleh Nikabrik. Caspian pun bertanya siapa mereka, tapi Caspian menyadari jika mereka adalah bangsa Narnia dari zaman dahulu. Caspian pun mengatakan jika dia adalah pangeran ke-10 dan Caspian menceritakan jika dia melarikan diri dari pamannya karena pamannya si Miraz menginginkan tahta miliknya. Setelah selesai bercengkrama bersama sang luwak dan kurcaci, Caspian pun pergi. Di sisi lain, sang profesor yang menyelamatkan Caspian ditangkap oleh Miraz. Miraz pun memanggil Sopespian dan menanyakan perihal jembatan yang sedang mereka bangun. Kembali ke Lucy dan saudaranya, mereka pergi bersama Trumpkin menyusuri sungai.
Trumpkin menceritakan asal-muasal para Telmarin dan apa yang terjadi pada Narnia. Bahwa setelah mereka pergi, Aslan pun menghilang dan Telmarin tiba-tiba muncul dan kemudian menyerang Cair Paravel, mengakibatkan para bangsa Narnia melarikan diri. Tak lama setelah itu mereka pun menepi. Tiba-tiba Lucy diserang oleh seekor beruang. Trumpkin mengatakan, sekarang para binatang mulai menjadi liar. Adegan kembali ke Pangeran Caspian yang sedang melakukan perjalanan bersama Sang Luwak dan Nikabrik. Di perjalanan, mereka dikejar para pasukan Telmarin, utusan dari Myras, pamannya. Sayang sekali Sang Luwak terkena anak panah yang ditembakkan oleh para pasukan Telmarin. Caspian pun menolongnya. Sang Luwak memberikan trompet milik Caspian. Tiba-tiba dari semak-semak muncul sesuatu yang menyerang para Telmarin. Ketika para pasukan Telmarin telah seluruhnya dikalahkan, sesuatu itu pun mendekati Caspian. Ternyata itu adalah si tikus bernama Ripici. Saat Ripici sedang ngebully Caspian, tiba-tiba datang para bangsa Narnia yang telah lama bersembunyi. Kembali ke Lucy dan saudaranya. Saat menyusuri jalan di tepi tebing, Lucy melihat Aslan, namun tiba-tiba menghilang. Lucy merasa jika mereka harus melewati tebing dan mengikuti Aslan. Namun para saudaranya tidak ada yang percaya. Justru Edmund lah yang percaya kepada Lucy dan mendukung keputusan Lucy. Tapi sangat disayangkan Peter dan yang lainnya tidak, yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti keputusan Lucy. Malam pun tiba, Caspian sedang disidang oleh para bangsa Narnia. Kemudian sang komandan memberikan sebuah pidato kepada para bangsa Narnia, diikuti dengan Caspian menjawab pernyataan dari si komandan untuk memimpin peperangan. Scenes beralih ke Lucy dan saudaranya saat malam hari. Ketika Lucy terbangun dari tidurnya, Lucy menyusuri daerah sekitar dan melihat sebuah bunga yang berterbangan dan mengikutinya. Sang bunga pun menunjukkan sebuah jalan ke Lucy. Akhirnya Lucy mengikuti arah yang ditunjuk oleh sang bunga dan bertemu dengan Aslan. Lucy pun berbicara dengan Aslan, kenapa dia tidak muncul. Saat Lucy sedang berbicara dengan Aslan, tiba-tiba dia terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi milik Lucy. Terbangun dari tidurnya, Lucy pun langsung menyusuri jalan yang berada di mimpinya. Tapi tak ada Aslan di sana. Justru Lucy dibungkam oleh Peter karena ada Minotaur. Saat Peter hendak menyerang Minotaur, Peter dihentikan Caspian. Terjadilah pertarungan. Peter pun mengambil sebongkah batu dan hendak menghantam si Caspian, tetapi dihentikan oleh Lucy. Dan tiba-tiba para bangsa Narnia muncul. Akhirnya Susan, Peter, Edmund, dan Lucy pergi ke benteng milik bangsa Narnia yang telah lama bersembunyi. Sesampainya di markas, mereka membahas mengenai strategi berperang yang akan mereka lakukan. Banyak perdebatan terjadi. Di tengah perdebatan, Lucy memotongnya dan mengatakan jika mereka membutuhkan Aslan, tapi Peter menyangkalnya. Setelah pembicaraan singkat tersebut, mereka langsung menuju ke markas Telmarin. Sesampainya di markas Telmarin, Peter menyuruh Caspian untuk menuju ke gerbang, tetapi Caspian keras kepala. Justru Caspian pergi ke kamar Myras. Dan sesampainya Caspian di kamar Myras, dia langsung menodongkan pedang ke arah Myras. Tak lama setelah itu datanglah Peter dan Susan. Peter yang melihat Caspian di kamar Myras langsung menyuruh Caspian untuk segera pergi ke gerbang, tetapi diabaikan. Terjadilah pembicaraan antara Caspian dan Myras. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba istri Myras menembak Caspian dan terjadilah keributan. Si King Myras langsung melarikan diri. Peter dan Caspian juga Susan langsung bergerak menuju ke gerbang untuk membuka gerbang agar pasukan Narnia dapat menyerang ke dalam. Dan scenes beralih ke Edmund yang menjatuhkan senternya. Para pasukan Narnia di luar mengira jika itu adalah sinyal yang diberikan, tapi Edmund segera mengambil kembali senter tersebut dan memberikan sinyal kepada para pasukan Narnia. Akhirnya pasukan Narnia menyerbu kastil Telmarin.
Di tengah-tengah pertarungan, pasukan Telmarin menutup semua gerbang yang ada di kastil, membuat Peter harus memerintahkan seluruh pasukan Narnia untuk mundur. Akhirnya para pasukan pun segera berlari keluar kastil. Naas, separuh pasukan Narnia tertahan di dalam kastil milik Telmarin. Pagi hari pun tiba. Saat mereka sampai kembali di markas, Peter dan Caspian saling menyalahkan atas kejadian penyerangan tersebut. You have no more rights leading the Miraz, Gus. Prince beralih ke para Telmarin. Miraz pun diangkat menjadi seorang raja dengan nama King Miraz, dan pasukan Telmarin pun sedang dikerahkan menuju markas Narnia. Kembali ke Caspian, dia ditemui oleh Nikabrik. Caspian dibawa ke bekas meja pengorbanan Aslan oleh Nikabrik. Tiba-tiba muncul dua makhluk yang sangat buruk rupa. Dua makhluk ini berusaha membangkitkan sang penyihir putih. Saat Caspian akan lari, dia ditahan dan tangan miliknya digores sehingga darah keluar untuk diberikan ke sang penyihir. Tak tinggal diam, Peter, Lucy, dan Edmund datang menghentikannya. Sang penyihir menggoda Peter, namun tiba-tiba sebuah pedang menusuk sang penyihir. Ternyata itu adalah perbuatan dari Edmund. Singkat cerita, para pasukan Telmarin telah tiba di depan markas para bangsa Narnia. Peter merencanakan untuk mengutus Lucy mencari Aslan bersama dengan Susan. Lucy pun menyetujuinya. Kemudian Caspian memberikan ide kepada Peter untuk menantang Miraz 1 lawan 1. Akhirnya dia mengutus Edmund untuk menyampaikan pesan tantangan duel tunggal. Miraz pun menerimanya. Di sisi lain, Susan dan Lucy berangkat menuju hutan mencari Aslan. Di tengah perjalanan mereka diikuti oleh para pasukan Telmarin. Susan pun menahan para Telmarin. Dan diselamatkan oleh Caspian. Di sisi lain, akhirnya King Miraz dan Peter pun berduel. Just one. Dengan kehebatan dari Peter, King Miraz pun berhasil ia kalahkan. Namun ia menyerahkan Caspian untuk membunuh Miraz. Karena Caspian merasa kasihan, dia tidak jadi membunuh Miraz. Tapi naas, saat usai pertandingan atau pertarungan, si Sosopian ini justru menusuk Miraz dengan panah dan mengatakan jika itu perbuatan dari pasukan Narnia. Victory! Akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan. Para pasukan Telmarin melontarkan bongkahan batu dengan katapult dan maju menyerang. Caspian tak tinggal diam. Dia memimpin beberapa pasukan untuk menghancurkan tiang-tiang yang ada di istana, sehingga tempat yang dipijak para pasukan Telmarin pun longsor. Kemudian menghujani mereka dengan panah. Di sisi lain, Lucy berhasil menemui Aslan. Terjadilah percakapan antara mereka seperti yang ada pada mimpi Lucy sebelumnya, layaknya deja vu. Kembali ke pertempuran, tiba-tiba pepohonan di sekitar area hidup dan mulai menyerang para pasukan Telmarin. Tak hanya itu, akar pepohonan pun menyerang katapult milik pasukan Telmarin. Akhirnya pasukan Telmarin berlari mundur, tapi dihadang oleh Lucy dan Aslan. Pasukan Telmarin pun terkepung dan Aslan mengaum. Tiba-tiba air di sungai bergelombang dan membentuk layaknya seorang pak tua dan menghancurkan jembatan. Kemudian memakan si Sosepian dan menghilang. Pasukan Telmarin akhirnya menyerah.
Edmund, Peter, Susan, dan Caspian menemui Aslan. Tak hanya itu, para pasukan tikus pun datang memandu si Ripici yang terluka. Melihat hal tersebut, Lucy langsung memberikan sari bunga api. Ripici pun bangkit, tapi dia sadar jika dia kehilangan ekor miliknya. Akhirnya Aslan pun menumbuhkan kembali ekor milik si Ripici. Trumpkin yang tak percaya pada Lucy pun dimarahi oleh Aslan. Dan film ditutup dengan Caspian yang menjadi raja. Kemudian pada siang harinya, para pasukan Telmarin sedang dikembalikan oleh Aslan di kampung halaman mereka. Aslan pun memberikan nafasnya yang bau jigong ke orang-orang dan mengembalikan mereka. Peter, Edmund, Lucy, dan Susan pun pergi kembali ke dunia mereka. Kembali di tempat pertama mereka, yaitu di stasiun kereta api. Serial ketiga akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi stay tune selalu. See you next video.